Selamat sore, puji nama Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Eka Jonathan Krisilvio dan saya Iravanda Salawe. Kami mengucapkan selamat datang di ibadah perayaan Natal Gereja Suara Kebenaran Injil Jemaat Bukit Raya. Kami menghimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan kami juga menghimbau untuk mensenyapkan nada dering ponsel selama ibadah berlangsung. Kami juga menginformasikan posisi toilet wanita berada di sisi kiri saya dan posisi toilet pria di sebelah kanan saya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada sore hari ini, saya minta dengan hormat Pendeta Dr. Yosef Sura akan membuka ibadah kita pada sore hari ini. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pada sore hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah rahmat dan pemeliharaanmu yang sempurna bagi kami sampai pada saat ini. Terlebih khusus Engkau telah menghimpunkan kami pada saat ini untuk beribadah Natal di GSKI Bukit Raya. Bapa, sebelum kami masuk dalam ibadah kami, Engkau sucikan, Engkau kuduskan kami. Ampunilah salah dan dosa kami, ketidaktepatan kami dalam berpikir, berperasaan dan berkehendak. Keluncasan kami, ketidaktepatan kami dalam banyak hal ya Tuhan. Tolonglah kami Bapa, agar kami layak. Dan biarlah darah Tuhan Yesus menyucikan setiap kami yang hadir pada saat ini. Dan kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga berakhir nanti dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau hadir mencengkram semua kami dengan kuasa Roh-Mu memenuhi kami. Sehingga ada sekinah glory, awan kemuliaan yang melengkupi tempat ini. Sehingga semua kami yang hadir pada ibadah Natal ini dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sehingga hidup kami semakin benar di hadapan Tuhan. Mengurapi setiap pelayan-Mu yang mengambil bagian pada ibadah saat ini. Dan ibadah kami ini kami buka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih untuk bangkit berdiri. Mari kita bersuka di hadapan Tuhan. Kita menyatakan sore hari ini dan malam hari ini kami bersama-sama ingin menjadi pejuang sejati-Mu Tuhan. Amin. Yang Kau berikan
Bapak Ibu Saudara terkasih. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan, lihatlah terang besar telah datang, kemilau sinarnya yang damai menembus hati nurani. Sunyi senja untuk penyalaan lilin untuk Ibu Gembala Esther Singapahan, Ibu Yuli, GSKI Bukit Raya Cabang Sepang, PDM Nehemiani atau yang mewakili, GSKI Bukit Raya Cabang Tumbang Manggu, PDP Arta Nainggolan, Gembala GSKI Rehobot Palangkaraya, Pendeta Dr. Yosep Sura, perwakilan dari Geo Studio, Rehobot Boarding School, Pendeta Yeri Sura, MTH, Bapak Romong, Sekjen Kerukunan Warga Ot Danum,
perwakilan dari GSKI Banjarmasin atas nama Bapak Pendeta Pak Agung. Ibu Yuliani mewakili pelayanan dari Bogor. Bapak Bogar Pahan. Mari Bapak Ibu jemaat Sion untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menyanyikan pujian ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari bersama kita posisikan keberadaan kita sore dan malam hari ini. Kita masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Kami ingin dibenarkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Setiap hari adalah hari-Mu ya Tuhan. Setiap waktu adalah waktu-Mu ya Tuhan. Setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Setiap hari adalah hari-Mu. Setiap waktu adalah waktu-Mu. Tempat bagiku karena Engkau penuhi ruang hidupku. Hari ini, nanti dan selamanya ku memilih Engkau, hanya Engkau saja. Dalam suka mengikat janji melayani-Mu saja.
Amin Tuhan. Biarlah pujian ini sebagai doa dan permohonan kami Tuhan di akhir tahun 2022 ini. Sekali lagi kekasih Allah katakan. Yes Tuhan. Ajar kami Tuhan berpikir seperti-Mu. Ini mau kami, ini rindu kami Tuhan. Mari bersama sampaikan doa Tuhan, setia Tuhan. Sebulan banyak yang sama diarifkan untuk kita dengan firman Tuhan. Bawaku Tuhan dalam perjuanganku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita akan mengakhiri tahun 2022 dan kita akan memasuki tahun 2023 dengan pujian mengatakan bahwa kita akan meninggalkan, tidak lagi mengikat kehidupan kita dengan dunia ini. Kita mempersiapkan hidup kita. Haleluya Bapak. Terima kasih Bapa di sorga, Bapak Elohim Yahweh yang kami sembah, Allah kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur buat hari yang berbahagia ini Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada atas anugerah Tuhan dalam hidup kami. Memberi kami kesempatan saat ini untuk kami bersama-sama memperingati perayaan Natal di tempat ini. Tuhan Engkau memberkati setiap jemaat Tuhan yang hadir. Kau mencengkrami hati kami dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami ke depannya Tuhan. Agar hidup kami tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan. Sehingga ketika Engkau dapati kami tidak bercacat dan bercela. Kami setia sampai akhir hidup kami di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba-Mu hanya pelayan-Mu Tuhan. Kau sendiri memberkati dan mengurapi hamba-Mu. Nyatakan isi hati-Mu bagi kami semuanya. Karena kami butuh kebenaran menuntun langkah kami. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan. Saya dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ini sudah hari yang ke-12 bulan Desember, kita akan memasuki hari-hari yang terakhir di 2022. Semua orang sibuk merayakan perayaan Natal. Gereja-gereja bahkan di mana-mana. Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan Natal bukan puncak dari kekristenan kita. Sekali lagi saya katakan, saya merenungi kenapa orang sibuk dan perayaan Natal, orang sibuk dengan baju baru, dengan hal-hal yang seolah-olah bisa menyita waktu kita, hubungan kita dengan Tuhan. Saya renungkan, ternyata Natal bukan puncak dari kekristenan kita. Natal adalah awal dari kekristenan kita Bapak Ibu Saudara. Saya merenungkan apa sebenarnya puncak dari kekristenan dengan tema Natal kita, setia sampai akhir. Kita lihat perjuangan Yesus Kristus setia sampai akhir, mati di atas kayu salib demi saya dan saudara.
Jadi hari ini kekristenan kita adalah ketika kita setia sampai akhir hidup kita. Di mana Tuhan dapatkan hidup kita tidak bercacat dan bercela. Amin. Tapi kalau hidup kita masih bercacat dan bercela, seperti pujian tadi katakan, hidup masih diikat oleh duniawi, kita tidak akan bisa dapat menghadap Bapa kita yang di sorga. Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini mari kita renungkan Natal yang sesungguhnya atas hidup kita. Kita mengambil makna dari Natal yang sesungguhnya atas hidup kita. Apa yang harus kuperbuat Tuhan ke depannya atas hidupku. Karena kita tidak tahu kapan akhir hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Akhir hidup kita lah yang akan menentukan siapa kita. Entah kita masuk dalam LB3 langit baru, bumi baru, atau kita masuk kekekalan yang membawa kebinasaan. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini, mari kita kembali kepada pribadi lepas pribadi kita. Apakah aku sudah layak di hadapan-Mu Tuhan? Apakah aku sudah berkenan di hadapan-Mu Bapa? Bapak Ibu Saudara, saya merenungkan satu firman Tuhan dari Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat ke-38 saja. Kita lihat. Boleh buka? Saya akan membaca buat kita. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Satu yang menjadi jawaban buat kita hari ini. Kita menjadi bertanya, siapa Maria sehingga Tuhan pakai dia, sehingga Tuhan memilih dia. Ayat di atasnya dikatakan, Maria dikatakan adalah seorang perempuan yang masih perawan. Berbicara tentang perawan Bapak Ibu Saudara. Berbicara tentang kekudusan dan kesucian hidup. Orang yang memelihara kesucian dan kesucian dan kemurnian hidupnya di hadapan Tuhan. Orang ini yang akan dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi pertanyaan buat kita hari ini. Maria adalah orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan. Dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Maria adalah orang yang memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan. Saya percaya orang yang hidupnya suci di hadapan Tuhan. Orang yang hidupnya tidak bercacat dan bercela di hadapan Tuhan adalah orang yang selalu merendahkan hatinya di hadapan Tuhan. Maria, dia merendahkan hati, dia katakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu Tuhan. Dia mengatakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya pada zaman itu masih banyak perempuan-perempuan, wanita-wanita yang masih perawan secara fisik. Tapi kenapa hanya Maria yang dipilih? Karena Maria hidupnya, dia tidak kompromi dengan dunia. Dia meninggalkan kehidupan duniawi karena dia mau berkenan di hadapan Allah. Dia mau hidupnya layak di hadapan Allah. Inilah yang sedang Tuhan cari. Hari-hari terakhir ini saya katakan adalah hari-hari penentuan kita. Hari-hari penampian kita, apakah kita masuk dalam bilangan yang dipilih oleh Tuhan. Karena firman Tuhan katakan banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak hari ini yang terpanggil. Banyak yang orang-orang Kristen mengaku, aku orang Kristen, masuk gereja. Tapi kehidupan di luar tidak mencerminkan dia sebagai orang percaya, Bapak Ibu Saudara. Maria adalah orang yang bermartabat di hadapan Tuhan. Dia punya integritas diri yang luar biasa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Tuhan sedang mencari kekristenan yang bermartabat. Karena firman Tuhan katakan, kita adalah bangsa yang Tuhan pilih. Imamat rajani. Dikatakan kita adalah bangsawan yang dipilih oleh Tuhan. Orang yang dikatakan imamat rajani adalah orang yang tidak hidup dengan dunia. Dia tidak menjamak kehidupan duniawi ini, tapi dia menguduskan dirinya bagi Allah. Maka hari ini saya mau katakan, kita harus
memberi hidup kita yang sesungguhnya buat Tuhan. Kita jangan pernah lagi kompromi dengan dunia. Dimanapun kita berada, Tuhan tempatkan kita. Kita tetap menyatakan namanya kebenaran. Kita harus menjaga tingkah laku kita sebagai orang percaya hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan buat kita. Di dunia ini banyak orang baik. Percaya enggak? Tetangga kita pun baik. Tapi yang Tuhan sedang cari adalah yang terbaik hari ini. Yang terbaik itu yang susah. Juara banyak Bapak Ibu Saudara, tapi sang juara itu hanya satu. Siapakah? Saya dan saudara hari ini. Siapakah orang yang terpilih itu? Saya dan saudara hari ini. Jadi marilah kita memacu hidup kita. Hari-hari terakhir memacu hidup kita supaya kita berkenan di hadapan Allah. Kita meninggalkan yang namanya kejahatan dunia ini. Jangan pernah lagi kita kompromi dengan keadaan dunia ini. Kita tinggalkan yang namanya perbuatan-perbuatan daging Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan buat kita, hari-hari ini saya katakan, saya berdoa dengan Tuhan. 1 minggu ini saya selalu katakan dengan Tuhan, karena Tuhan berbicara seperti ini buat saya. Ketika saya berdoa, saya selalu berdoa, saya tuh terlelap tuh hanya 1 jam tiap malam. Tuhan selalu membawa saya berdoa. Tuhan bilang seperti ini, doakan orang-orang kudusku. Doakan orang-orang kudusku. Selalu itu yang Tuhan taruhkan. Siapa orang-orang kudus Tuhan? Karena hari ini banyak tantangan buat orang-orang kudus Tuhan. Mampukah mereka sampai bertahan sampai akhir? Mampukah kita bertahan sampai akhir dikatakan dan kebenaran firman Tuhan dengan tema Natal kita hari ini, setia sampai akhir. Karena tantangan di depan orang yang mau setia itu luar biasa. Orang yang mau hidup berkenan di hadapan Tuhan itu luar biasa. Orang yang mau dikatakan tidak bercacat dan bercela itu luar biasa tantangannya Bapak Ibu Saudara. Pasti ada godaan. Benar enggak? Kami sebagai pelayan Tuhan ada banyak tantangan yang diperhadapkan. Tapi bagaimana kami menjaga hidup kami di hadapan Tuhan. Supaya hidup kami dikatakan berkenan di hadapan Tuhan. Jangan sampai hidup kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan ditolak oleh Tuhan. Engkau, aku tidak mengenal engkau. Karena apa? Karena perbuatan kita di dalam dunia tidak menggambarkan kita menjadi orang yang percaya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Orang yang percaya dikatakan dia akan meninggalkan semua perbuatan dunia, keadaan yang saat ini Bapak Ibu Saudara. Hari-hari terakhir ini kita lihat, kasih sudah tidak ada. Kasih sudah memudar di antara sesama kita. Tapi kita sebagai orang percaya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus menerapkan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, kita benar-benar harus menjadi teladan di luar sana. Kita harus menjadi terang di luar sana. Dengan kehidupan kita yang benar, kehidupan kita yang layak, kita akan menyelamatkan mereka yang masih hidup dalam dosa hari ini. Bapak Ibu Saudara, orang yang hidup dalam dosa bukan karena dia mencuri, bukan karena dia membunuh, bukan karena dia berzina. Tapi kalau hidupnya tidak memuliakan nama Tuhan, masih hidup dalam dosa. Kalau hidupnya masih hidup dalam perbuatan-perbuatan daging, hidupnya masih belum berkenan di hadapan Tuhan. Masih belum percaya kepada Tuhan. Jangan kira aku sudah Kristen sejak lahir, aku juga Kristen sejak lahir Bapak Ibu. Aku pun sudah melayani Tuhan sudah hampir 27 tahun hari ini. Tapi apakah hidupku berkenan di hadapan Tuhan menjadi pertanyaan. Ini yang Tuhan katakan, aku mau perkenanan hidupmu yang sungguh-sungguh berikan buat aku. Kamu harus meninggalkan yang tidak benar, kamu harus meninggalkan keadaan dunia hari ini. Bapak Ibu Saudara, jangan kita bilang aku kan masih tinggal di dunia. Gimana kalau aku nanti kalau sudah mati, kita kan masih di dunia. Bapak Ibu Saudara, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nggak bisa seperti ini, nggak bisa seperti ini, kan kadang orang menilai seperti Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan katakan supaya kita berkenan di hadapan Tuhan, kita harus menguduskan diri kita. Kita harus tidak lagi kompromi dan keadaan dunia ini. Dimanapun Tuhan percayakan kepada kita, Tuhan tempatkan kita, kita benar-benar harus menjadi berkat. Karena dengan hidup kita menyelamatkan mereka, bukan dengan perkataan kita, hei bertobat. Dulu zaman penginjilan, saya ingat, zaman penginjilan GO Studio, bertobat. Didoakan, ditumpangin tangan, lumpuh berjalan. Semua, saya pelayanan loh, benar loh, ada saksi hidup di sana saya lihat. Saya melayani orang tuh loh, saya bilang berdiri sembuh. Lumpuh loh, sudah dikatakan dokter lumpuh. Apa yang terjadi? Dia berjalan, tapi hari ini adakah hidupnya memuliakan nama Tuhan?
Ini yang menjadi pertanyaan buat kita hari ini. Sejauh mana hidup kita memuliakan nama Tuhan, sejauh mana hidup kita berkenan. Karena kita tidak tahu sampai mana hidup kita. Mungkin besok kita tiba-tiba dipanggil Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, berkenankah kita sudah di hadapan Tuhan? Ketika kita sudah mati, lalu dikatakan, dia sudah mengakhiri pertandingan iman. Sudah benar-benarkah mengakhiri pertandingan iman kita di bumi ini? Iman itu Bapak Ibu Saudara, percaya yang sungguh-sungguh, tidak kompromi lagi yang dengannya dosa. Menjaga kekudusan, menjaga perkataan, menjaga tingkah langkah kita. Supaya menjadi benar-benar menjadi Kristen yang bermartabat. Seperti Maria yang dipilih oleh Tuhan. Dia yang layak mendapat kepercayaan itu. Jadi hari ini maukah kita menjadi orang yang terpilih, orang yang terbaik, menjadi sang juara itu? Itu kembali kepada saya dan saudara. Ada banyak orang, aku mau jadi sang juara, tapi gak pernah mau berjuang dengan hidupnya. Masih sama, aku masih seperti yang dulu dikatakan. Masih ngerompi ngomongin orang kalau ibu-ibu. Kata-kata yang selalu jorok, kata-kata yang gak pernah memuliakan nama Tuhan. Masih kompromi dengan yang namanya dosa. Dimanapun Tuhan tempatkan engkau masih kompromi dengan namanya. Kalau engkau di perkantoran, engkau dipercayakan dalam hal segala keuangan apapun, masih saya tidak jujur mengelolanya. Ini yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau katakan, kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai orang percaya hari ini, mari kita berubah hidup kita. Kita meninggalkan itu semua supaya kita didapati Tuhan. Tidak bercacat dan bercela. Supaya kita masuk dalam langit baru, bumi baru itu. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, tidak semua orang Kristen masuk dalam kerajaan Allah loh. Benar saya katakan hari ini. Berani taruhan, nanti kita akan melihat. Tidak semua orang Kristen hari ini masuk kerajaan surga loh. Kalau hidupmu tidak pernah memuliakan nama Tuhan, hidupmu masih mencela orang lain, hidup masih kompromi dengan dosa, engkau tidak akan pernah melihat itu. Engkau tidak akan bertemu dengan Bapakmu, Raja di atas segala raja itu. Ini, maka hari ini kita benar-benar menjadi orang Kristen yang bermartabat di hadapan Tuhan. Kita punya sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Apa bagaimana kita menunjukkan dengan perbuatan tingkah laku kita. Bapak Ibu Saudara, saya sering bertemu dengan orang-orang yang seperti ini. Saya sering bertemu dengan orang-orang kita. Kata-katanya nggak pernah yang benar. Kata-katanya selalu mencari kesalahan orang lain. Karena saya sering bertemu dengan orang-orang seperti ini. Tetangga kita loh masih tahu yang namanya baik. Karena mereka bilang ketika mereka berbuat yang namanya kebaikan, itu mereka akan selamat. Kita orang percaya sejauh mana iman kita? Hanya cukup berbuat baik? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan, keselamatan sudah Tuhan anugerahkan. Tapi firman Tuhan katakan, kerjakan keselamatan itu. Allah sudah memberi keselamatan itu dengan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Supaya saya dan saudara diselamatkan. Tapi apakah kita ongkang-ongkang kaki dengan keselamatan itu tanpa kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri? Dengan cara apa aku mengerjakannya? Pertanyaan. Bapak Ibu Saudara, dengan engkau hidupmu memuliakan nama Tuhan, dengan tingkah lakumu hari-harimu, perbuatanmu hari ini, bahwa engkau benar anak Tuhan, bahwa engkau benar orang yang Kristen yang bermartabat di hadapan Allah. Ini yang sedang Tuhan cari. Hari-hari ini adalah penampian buat kita orang-orang yang percaya hari ini, Bapak Ibu Saudara. Penampian buat kita menentukan akhir dari segalanya perjalanan kita dunia ini. Dunia ini hanya panggung sandiwara, itu benar Bapak Ibu Saudara. Semua kemegahan dunia coba lihat hari ini. Banyak orang-orang percaya terlena dengan kemegahan dunia hari ini. Lupa segalanya, mencari Tuhan lupa, apalagi kalau sudah banyak duit. Benar enggak Bapak Ibu Saudara? Aku gak perlu Tuhan lagi. Karena aku banyak duit, aku punya jabatan, aku punya kedudukan. Tuhan dikalahkan dengan uang, Tuhan dikalahkan dengan jabatan, dengan kedudukan. Bapak Ibu Saudara,
Ini membuat kita meleset, membuat kita tidak akan pernah yang masuk namanya bumi baru, langit baru. Percuma hari ini Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pelayan Tuhan, kita kelihatan setia, jadi asar mungkin di gereja, ambil bagian pelayanan di gereja, tapi hati kita tidak memuliakan nama Tuhan. Pulang ke rumah, kata-kata nggak benar, tingkah laku kita apa beda kita dari dunia ini. Saya bertemu satu anak Tuhan, bahkan dikatakan orang yang sudah melayani Tuhan. Saya bertemu, kata-katanya saya langsung geleng kepala. Oh, saya malu Bapak Ibu Saudara, karena di tengah-tengah itu hanya kami berapa orang yang orang Kristen. Dipakai Tuhan. Kata-katanya dia serang. Saya langsung menciut, saya buka belakang. Ketika di dunia pertemuan seperti itu saya tidak menggambar, memberitahu saya seorang pendeta, tidak. Tapi mereka lihat dari perkataan saya selalu memawas diri dan perkataan saya, tingkah laku saya tidak terlalu gimana. Tiba-tiba, oh maaf Bu, datang tiba-tiba, Ibu maaf Bu, ternyata Ibu pendeta. Karena kata-kata mereka yang saya cuma senyum. Saya nggak terlalu ikut nimbrung perkataan-perkataan yang bahasa saya katakan bisa membuat saya jauh dari Tuhan. Bisa membuat pikiran saya jadi kacau. Dimanapun saya berada saya selalu, Tuhan tolong aku. Supaya aku tidak bercacat dan bercela, supaya aku tidak tercemar dengan keadaan ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya lihat, bukan karena saya sombong dan lain sebagainya, tapi saya belum belajarkan diri saya Bapak Ibu Saudara. Tuhan sedang mempromosikan hidup saya, tapi saya katakan dengan Tuhan, Tuhan jangan kalau ini membuat aku jauh dari Tuhan, kalau membuat aku jatuh, membuat aku tidak berkenan di hadapan Tuhan, membuat Tuhan murka atas hidupku, sia-sia aku melayani Engkau selama 27 tahun Tuhan. Jadi seperti ini hidupku nantinya. Jangan Tuhan, aku selalu bergumul dengan Tuhan. Jangan Tuhan, jangan membuat aku berdosa. Dengan tingkah lakuku, membuat jadi batu sandungan buat saudara-saudaraku. Orang-orang yang belum percaya Engkau. Bapak Ibu Saudara, saya selalu menjaga. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita mau berjuang, Bapak Ibu Saudara, hari-hari itu berjuang. Tuhan jangan aku salah. Jangan aku salah Tuhan. Karena aku gak mau sia-sia nanti ketika sampai di tahta pengadilan Allah. Karena kita akan menghadapi tahta pengadilan itu. Tiba-tiba saya yang melayani dia dulu, dia yang ada bersama dengan Bapak di sana. Tuhan bilang saya hanya di halaman, aku gak kenal engkau. Malu kan? Ini loh Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kekristenan kita bukan awal. Banyak orang sudah hari ini aku mulai luar biasa dan lain sebagainya. Saya katakan masih awal, belum akhir. Yang menentukan finish kita adalah akhir, apakah tetap setia. Itu dia. Setia yang bagaimana dikatakan ia tetap setia masuk gereja, benar kan? Ada orang aku setia memang benar setia masuk gereja. Setia melayani. Tapi yang mengatakan setia itu adalah hatimu dengan Tuhan. Hatimu dengan Tuhan ketika engkau diperhadapkan dengan proses hidupmu, apakah engkau masih melihat Tuhanmu? Engkau masih melihat ke atas Tuhan, terima kasih. Kadang kita sedikit aja kita dapat masalah. Seolah-olah Tuhan diam atas hidup kita. Berpaling. Berpaling cari yang lain. Ini gambaran kehidupan suami istri. Saya belum bersuami, maaf, tapi saya belajar. Apapun yang terjadi atas kehidupan, baik istrinya yang kelihatan bagaimana membuat bete, membuat bisa marah. Apakah tetap setia dalam kesalahan istrinya? Begitu juga dengan suami, apakah tetap setia? Orang yang setia itu dia menjaga hubungan, menjaga martabatnya dia sebagai istri, menjaga martabatnya dia sebagai suami, menjaga martabat dia sebagai anak. Inilah kekristenan yang sesungguhnya. Kita menjaga martabat kita sebagai anak-anak Allah yang hidup itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Di luar kita harus tunjukkan. Dikatakan kamu harus bersinar menjadi bintang-bintang kecil itu. Tapi kalau bintang-bintang kecil itu redup, tidak bisa menyinari orang lain, bagaimana orang lihat Kristus?
Orang percaya Kristus itu ada melihat gambar Kristus dalam diri kita. Karena firman Tuhan katakan kamu adalah surat Kristus yang terbuka. Akan terbaca dari tingkah laku kita, perkataan kita. Perkataan kita yang kadang menyakiti orang lain. Perkataan kita yang kadang kata-kata yang jorok. Kata-kata yang tidak memuliakan nama Tuhan. Sering terjadi dalam kehidupan kita hari ini yang harus kita jaga. Kita pelihara hidup kita supaya benar berkenan di hadapan Allah. Kita tinggalkan dunia ini. Karena dunia bukan tempat kita. Jangan takut kematian Bapak Ibu Saudara. Saya berbicara ini lalu takut. Jangan saya belum mau mati. Tidak Bapak Ibu Saudara, tapi kita mempersiapkan kematian kita. Karena di sana akhir segalanya. Ada orang nggak berani berbicara tentang mati. Saya bilang dengan Tuhan. Saya sempat 2 kali kena COVID. Kalau memang waktu Tuhan, tapi kalau memang Tuhan mau pakai hidupku, aku mau Tuhan, ubah aku, beri aku kekuatan supaya aku keluar dari lumbung dosa itu. Aku tidak berzina Bapak Ibu Saudara, aku tidak mencuri, tidak membunuh, tapi hidupku yang tidak berkenan di hadapan Allah itu yang dosa jadi di hadapan Allah. Ketika hidupku tidak memuliakan nama Tuhan, itu sudah jadi dosa di hadapan Allah. Aku menjaga hidupku. Berdoa dengan Tuhan. Kalau masih Tuhan mau, aku mau Tuhan. Perkenankan hidupku. Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan menegur supaya kembali kepada Tuhan hidup yang sungguh-sungguh. Bapak Ibu tahu, saya bersama dengan Ibu Gembala di tempat ini, dari umur sekian sampai hari ini, banyak yang telepon, kamu masih setia ya Kak? Saya bilang, dan mereka setia, tapi masih belum tentu akhirnya saya bilang. Tapi saya mau belajar, saya mau lakukan itu. Itu Bapak Ibu Saudara, dikala apapun kita harus tetap setia. Dikala Tuhan tidak menjawab doa kita, dikala Tuhan tidak memperdulikan kita, seolah-olah kita dibiarkan Tuhan, diperhadapkan dengan sakit penyakit, mungkin perekonomian kita yang hari ini kelihatan, aduh. Tadi teman saya ngobrol, sekarang masa-masa susah Wal, dia bilang gitu. Karena masuk 2023 dikatakan akan masuk masa-masa yang susah, tapi saya mau katakan buat Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup berkenan di hadapan Allah, hidup kita tidak bercacat dan bercela di hadapan Allah, tidak ada namanya masa itu. Tapi kita tetap bersorak-sorai di hadapan Allah. Artinya hari ini bangun kembali hubunganmu dengan Allahmu, bangun kembali hubungan pribadimu dengan Tuhanmu. Yang kemarin mungkin engkau yang suam-suam kuku, yang kemarin mungkin engkau masih kompromi dengan dosa, ayo tinggalkan itu. Masuk di tahun 2023 kita akan melihat kemuliaan Allah akan dinyatakan atas hidup orang yang berkenan di hadapan Allah. Amin. Jadi jangan pernah takut, orang yang takut karena dia tidak percaya dengan Tuhan. Kenapa tidak percaya dengan Tuhan? Karena hidupnya masih kompromi dengan dosa. Ada ketakutan, ada kebimbangan karena hidupnya masih kompromi dengan dosa. Maka hari ini ayo kita bangkit Bapak Ibu Saudara. Ayo kita maju. Ayo kita berubah hidup kita. Tinggalkan yang lama. Maju, sama-sama kita maju. Kita mau melihat kemuliaan Allah. Ketika kita dipanggil sama-sama nanti. Mungkin kita rombongan kali pulang. Gak ada kan rombongan satu-satu. Siapa tahu rombongan. Siapa tahu terjadi tsunami Palangkaraya Bapak Ibu Saudara. Wah, jangan merasa enak kita tinggal di Palangkaraya hari ini. Tenang saja. Orang Kristen hari ini hanyut dengan keadaan karena tidak ada badai yang terlalu gimana kayak gitu. Orang Kristen di Palangkaraya santai dan keadaan hari ini loh. Tidak pernah mau berjuang memperbaiki dirinya di hadapan Tuhan. Karena dia merasa sudah enak hidupnya. Sudah punya segala-galanya. Saya mau katakan, engkau belum punya Allahmu yang hidup. Engkau belum. Saya mau katakan, hari ini saya tidak punya apa-apa. Tapi saya punya Allah saya yang hidup. Maka saya mau berkenan di hadapan Tuhan saya. Nih. Keseharian, tiap hari memperbaiki diri dengan Tuhan. Memperbaiki, jaga tingkah laku. Jaga setiap perkataan, apapun. Kalau aku ada menyakiti mereka Tuhan, aku mohon ampun Tuhan. Tadi aku ada salah ngomong. Aku langsung menjerit dengan Tuhan. Aku masuk kamar doa 1 jam, aku menangis di hadapan Tuhan. Ampuni aku Tuhan.
Ampuni Tuhan, keadaanku seperti ini. Aku berkeluh kesah, ampuni aku Tuhan, aku salah, memang aku salah. Aku minta ampun, ampuni aku Tuhan. Aku gak mau, tiba-tiba aku setelah khotbah ini aku meninggal, belum bertobat. Bapak Ibu Saudara, ini yang aku takutkan. Aku tidak tahu waktu itu tiba atas hidupku. Jadi kita hari ini jangan bersenang-senang karena kita tidak tahu waktu kita tiba. Jangan bersenang-senang dan apa yang kita miliki hari ini Bapak Ibu Saudara. Karena itu tidak akan menyelamatkan engkau. Tidak akan bisa menyelamatkan kita masuk surga hari ini. Segudang uang kita tidak akan menjamin kita masuk surga hari ini. Punya mobil mewah tidak akan menjamin kita masuk surga hari ini. Tapi yang menjamin kita masuk surga adalah hidupmu yang berkenan di hadapan Bapa. Amin. Tuh dia. Membawa engkau masuk surga adalah hidupmu yang berkenan. Tidak bercacat dan bercela. Firman Tuhan katakan sesuai dengan subtema. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Allah menginginkan kekudusan Bapak Ibu Saudara. Kenapa Maria dipilih kembali kepada Maria? Karena Maria menjaga kekudusannya di hadapan Allah. Itu dia. Menjadi jawaban kita hari ini. Untuk kita boleh masuk dalam kerajaan surga. Jagalah kekudusan kita di hadapan Allah. Jangan pernah mencemari kekudusan Allah yang ada atas hidup kita. Jangan berkata gak mungkin aku kudus, yang kudus itu Tuhan. Siapa bilang? Karena firman Tuhan katakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Maka setiap anak-anaknya harus kudus hidupnya. Tidak tercemar dengan dunia. Tidak tercemar dengan dosa. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini dia, berubah hidup kita. Kita tinggalkan, mungkin yang kemarin kita masih hidup seperti itu. Tapi saya mau katakan, ayo kita berubah. Masuk 2023, kita berubah Bapak Ibu Saudara. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup benar. GSKI dikatakan gereja suara kebenaran. Bukan saya mengajak Bapak Ibu Saudara masuk ke gereja. Di gereja GSKI Bukit Raya dimanapun. Tapi hidupmu yang harus masuk dalam kerajaan surga itu. Hidupmu yang berkenan itu yang penting. Kau harus mencari kebenaran itu dalam hidupmu. Hidup benar di hadapan Allah. Jaga semuanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini mari kita berubah Bapak Ibu Saudara. Berubah. Saya juga gemetar hari terakhir ini menghadapi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Gemetar, ada satu ketakutan saya, Tuhan. Jangan-jangan aku ada salah. Jangan-jangan aku seperti ini Tuhan. Ada rasa ketakutanku menghadapi Tuhan Bapak Ibu Saudara. Benar kata firman Tuhan, hendaklah engkau takut dan gentar. Takut dan gentar di hadapan Tuhan. Ada orang biasa saja di hadapan Tuhan. Santai saja. Karena gak ada Tuhan kan. Siapa bilang? Tuhan ada di hadapan kita. Tuhan ada di kiri kanan kita hari ini. Tuhanmu yang hidup. Dia tahu segalanya. Maka hari ini jaga segala hidup kita. Mungkin kemarin kita masih kata-kata kita dengan tetangga kita. Kata-kata kita dengan orang lain. Siapapun hari ini. Yang menyakiti orang lain, ayo kita berdamai. Hidup kita yang masih kompromi dengan dosa. Siapa yang masih hidup kompromi dengan dosa? Apa? Keinginan daging kita itu loh. Keinginan pesta pora ini Desember ini loh, masa-masa orang-orang Kristen tuh pesta pora loh. Kalau pergi ke desa itu loh, mabuk-mabukan loh. Perayaan Natal di rumah, berapa kerat minuman. Ayo kita berdoa dulu, dia katakan. Berdoa, mengucapkan doa Bapa kami. Habis berdoa, mabuk lagi, apakah itu berkenan? Tiba-tiba mati pada waktu itu. Sempatkah kita bertobat? Belum tentu. Hari ini, apalagi ini sudah berapa tahun orang-orang Kristen belum tidak merayakan perayaan Natal. Hari ini, Desember ini puncak buat mereka. Sampai ngutang. Demi baju baru, demi pesta di rumah. Tapi ngutang buat Tuhan susah. Sah. Ini yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Rugi kalau nggak merayakan, motong babui. Motong babi. Tapi tidak mencari Tuhan. Ibadah di rumah benar ibadah. Saya tuh punya saudara seperti itu loh. Habis-habisan dia ngundang orang ibadah. Habis ibadah. Apa yang keluar? Kerat minuman, sumpah serapah, ngatain orang. Hidup curang, hidup tidak benar. Apa itu berkenan di hadapan Tuhan? Yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika engkau melakukan apa yang dikehendak Tuhan atas hidupmu. Engkau meninggalkan dunia ini. Mari kita bersama-sama tinggalkan dunia yang fana ini.
yang tidak bisa menjanjikan buat kita keselamatan itu, kita tinggalkan. Mari kita bersama-sama masuk dalam bumi baru, langit baru. Di sana tujuan akhir dari segalanya hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Akhir dari segalanya menentukan kita di sana. Jangan sampai kita ditolak. Jangan hanya cuma di pelataran jadi orang Kristen hari ini. Banyak orang Kristen hari ini hanya di pelataran saja. Nggak mau masuk dalam ruang Maha Kudus itu. Karena memang sakit di sana. Bapak Ibu Saudara, dipretel sedikit-sedikit daging tuh lo sakit lo, nggak enak. Benar nggak? Tanya sama hamba Tuhan di sini, pelayan-pelayan Tuhan di sini. Digoreng sedikit sama Tuhan tuh lo sakit. Ada orang nggak tahan seperti ini. Lebih baik kamu sakit hari ini daripada di sana kamu ditolak. Lebih baik kamu sakit di dunia ini daripada di sana kamu sakit di dalam api neraka itu loh. Itu. Mari kita bersama-sama memacu diri kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara, sampai kapan keadaan dunia hari ini semakin jahat loh. Keadaan dunia hari ini tidak menentu loh. Siapa bilang kita hari ini baik loh, keadaan dunia ini tidak ada Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa menjamin kita hari ini dunia ini. Tapi yang menjamin engkau ketika engkau memiliki DNA kerajaan surga itu loh. Itu yang menjamin engkau masuk dalam kekekalan bersama dengan Bapakmu. Terpilih dikatakan hari ini. Maka saya bilang jangan hanya jadi terpanggil. Jadi terpilih orang yang Tuhan percayakan lagi di sana nantinya. Memerintah di kerajaan 1000 tahun bersama Bapak kita yang di surga. Dulu saya dicandain sama hamba Tuhan. Jangan-jangan kamu di sana jadi cuci pantat kuda, dia bilang, katakan. Saya bilang, kalau saya giat melakukan hari ini pekerjaan Tuhan, saya giat menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, saya menjaga apa yang Tuhan inginkan atas hidup saya, nggak mungkin saya menjadi pencuci pantat kuda di sana. Maka hari ini, mari jadilah orang Kristen yang bermartabat di hadapan Tuhan. Orang akan lihat, gimana sih orang anak bangsawan itu yang bermartabat itu gimana? Bapak Ibu Saudara, bukan karena dia bermartabat, menjaga image, enggak Bapak Ibu Saudara. Lalu karena dia seorang hamba Tuhan yang dipakai menjaga segalanya, kaku, enggak seperti itu hidupmu yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingat satu pujian, ruang ibadahku, setiap langkahku, perbuatanmu adalah ruang ibadahmu. Bukan pintar berkhotbah seperti saya hari ini. Kalau ruang ibadah saya tidak berkenan di hadapan Allah, perbuatan hari-hari saya tidak berkenan di hadapan Allah, saya juga akan ditolak Bapak Ibu Saudara. Itu ruang ibadah kita. Hidup kita yang berkenan di hadapan Bapa. Hari ini segalanya tidak menjamin kita. Mau kita punya keahlian, kepintaran apapun tidak akan menjamin kita masuk surga hari ini. Kalau kita tidak berkarakter Kristus hari ini. Tidak serupa dan segambar seperti Bapak kita. Tuhan tidak mengenal kita. Anak siapa kamu? Coba anak tetangga kita bawa. Orang tanya, anak siapa dia? Aku aja yang bawa anak itu gak kenal. Tahu anak siapa? Bapakmu juga di sorga akan bertanya seperti itu loh. Bapakmu tidak mengenal engkau. Gimana? Anak siapa dia? Anak si setan? Atau anak siapa? Bapak Ibu Saudara, inilah saya katakan, ayo hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana setan pun sedang bekerja atas kehidupan anak-anak Tuhan yang mau menjaga kekudusannya loh. Anak-anak Tuhan yang mau hidup berkenan, iblis pun tidak diam hari ini. Iblis juga sedang mencari celah untuk menjatuhkan kita hari ini. Tapi orang yang tahan berdiri di hadapan Allah, orang inilah yang akan menang. Siapa yang tahan berdiri adalah orang yang setia, orang yang memelihara kekudusannya, orang yang tidak bercela hidupnya, senantiasa memuliakan nama Tuhan dan setiap perbuatannya. Amin. Ayo hari ini mari sama-sama kita memacu diri kita. Memacu diri kita, jangan lihat siapa hari ini. Jangan bilang, oh gereja itu sok suci. Benar, memang hari ini kami menjaga kesucian itu karena kami mau hidup berkenan. Tuh dia. Sedikit-sedikit, oh kenapa dia seperti itu? Karena dia mau hidupnya berkenan, dia melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Orang yang melakukan kehendak Bapa kembali kepada Maria. Apakah Maria itu senang?
Apa Maria itu nggak dihina? Apa Maria itu nggak ditolak? Sakit loh Maria itu loh. Dia ditolak, dia dihina. Bahkan mungkin ada yang melempari dia mungkin. Sama dan kita yang mau hidup berkenan hari ini loh. Orang kan mulai mencela kita. Maka ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan, doakan orang-orang kudusku. Karena tidak enak buat mereka yang memelihara kekudusannya di hadapan Tuhan. Seolah-olah membedakan diri dari orang lain. Tapi itu memang benar. Kita harus mengasingkan diri kita dari dunia ini. Supaya kita Tuhan dapatkan hidup kita layak, hidup kita berkenan di hadapan Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayo, kalau kita hidup benar hari ini, Tuhan akan memampukan kita, memberikan kekuatan buat kita. Kalau kita menjaga kesucian kita di hadapan Tuhan. Seperti Maria, dia menjaga kesuciannya di hadapan Tuhan. Jaga kesucian kita hari ini. Dan perbuatan kita hari-hari mencerminkan bahwa kita anak Tuhan. Bahwa kita pengikut Kristus. Lakukan. Nyatakan itu buat orang lain. Jangan ketika, oh masa sih dia orang Kristen? Kok seperti itu ngomongnya? Tidak mencerminkan kita anak Tuhan. Saya bertemu dengan orang-orang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan malah di gereja-gereja yang dipandang gereja-gereja yang besar. Tapi nyatanya hidupnya Bapak Ibu Saudara. Ini. Hidup seenaknya. Hidup hanya untuk diri sendiri. Tidak pernah melihat orang-orang di sekelilingnya. Apakah ini kita menjadi berkat? Hidup egois. Kita anak Tuhan jangan pernah hidup egois. Cerminkan Kristus itu rela mati buat orang lain. Demi keselamatan orang lain. Kalau kita hanya demi keselamatan kita sendiri, demi aku. Asal aku makan, asal aku kaya. Kita nggak melihat yang lain, kita jatuhkan yang lain. Kita tidak berkenan di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita hari ini berubah. Berubah. Belum terlambat. Belum terlambat. Masih ada kesempatan. Mumpung ada kesempatan itu, kita raih janji Allah atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mungkin hari-hari terakhir ini engkau sedang diperhadapkan dengan keadaan dunia ini. Mungkin engkau sedang terjerumus keadaan dunia yang seolah-olah kemegahan dunia itu memberi suatu janji buatmu hari ini. Mari engkau lihat Tuhan. Nah, saya mau katakan, kemegahan dunia hari ini tidak membawa keselamatan buat kita. Tapi lihat Tuhan, lihat Tuhan. Haleluya Bapak Ibu Saudara, kita tinggalkan semua. Kita tinggalkan kehidupan lama kita. Kita mau melihat Tuhan di hadapan kita. Ayo, mari. Saja kita mulai hidup kudus di tahun 2023. Hidup menjaga kesucian kita di hadapan Tuhan. Dalam tingkah laku kita, perbuatan kita, cerminkan bahwa kita anak Tuhan. Cerminkan bahwa kita orang yang percaya Tuhan. Kitalah yang akan menyelamatkan dunia ini. Kalau kita mau hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup kudus di hadapan Tuhan. Siapa lagi Bapak Ibu Saudara? Siapa lagi kalau bukan saya dan saudara saat ini? Lihat dunia hari ini Bapak Ibu Saudara. Di mana-mana deru perang, di mana-mana terjadi berbagai macam hal yang terjadi atas dunia ini. Kita lihat di Indonesia saja hari ini, semua tidak bisa menjanjikan kita. Yang menjanjikan kita adalah Tuhan. Maka hari ini minta perkenanan Tuhan atas hidupmu. Jangan sampai nanti ketika Tuhan panggil, kita ditolak oleh Bapa kita di sorga. Siapapun kita hari ini, siapapun kita. Jangan bilang itu tugas pelayan-pelayan Tuhan, itu tugas hamba-hamba Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara, itu hanya hamba-hamba Tuhan yang hidup kudus, hamba-hamba Tuhan yang hidup berkenan, hamba-hamba Tuhan yang harus mencerminkan hidup mereka di luar sana. Tidak Bapak Ibu Saudara, kita semua. Kalau berkata seperti itu hanya hamba Tuhan yang selamat nantinya. Terus Bapak Ibu Saudara di mana? Mau hari ini berubah kita. Lihat Tuhan. Beri, minta kekuatan daripada Tuhan. Aku mau berubah Tuhan. Di tahun 2023 aku akan tinggal
tinggalkan dunia ini Tuhan. Aku akan bersama dengan Engkau. Aku akan menjaga kekudusanku. Aku akan menjaga kesucianku. Aku akan hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Aku akan tinggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Haleluya Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat pujian tadi. Berdoa di hadapan Tuhan. Bersedia hidup kudus. Ini pujian sebagai janji kita memasuki tahun 2023 nanti. Kita harus tinggalkan dunia ini Bapak Ibu Saudara. Karena dunia ini tidak memberikan sesuatu buat kita. Ayo kita melihat apa jadi tujuan Tuhan atas hidup kita. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapak. Lebih sungguh-sungguh lagi akan pujian ini sebagai doa kita, janji kita dengan Tuhan. Kita mau bersedia hidup kudus di hadapan Tuhan. Siapapun kita hari ini, baik tua, muda, anak-anak, ayo. Apalagi sudah tua Bapak Ibu Saudara, kesempatan cuma sedikit. Pelihara hidupmu hidup benar. Haleluya. Waktunya cuma sedikit Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih sungguh-sungguh akan pujian ini sebagai doa. Engkau yang mau hidup benar di hadapan Tuhan, angkat tanganmu, Tuhan yang memampukan engkau. Engkau yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan, angkat tanganmu, mau Tuhan. Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Haleluya. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu yang mau hidup kudus benar di hadapan Tuhan. Jangan ragu Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau ragu, engkau tidak akan melihat kemuliaan itu. Dengan suara. Kalau engkau ragu untuk melakukan kekudusan itu, engkau akan ditolak oleh Tuhan. Engkau akan ditolak Bapak Ibu Saudara. Sia-sia engkau hidup hari ini kalau engkau ditolak oleh Tuhan. Itu sia-sia engkau bekerja keras. Engkau kalau ditolak oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah melihat atau nyangkau Tuhan bilang. Karena kita hidup kita masih bercacat di hadapan Tuhan. Hidup masih kompromi dengan dosa hari ini. Lihat Tuhan ada di hadapan. Mari angkat tanganmu. Jangan takut untuk melakukan kekudusan. Memang sakit Bapak Ibu, mempretel dosa itu sakit. Tapi kalau engkau minta dengan Tuhan, Tuhan yang memampukan memberi kekuatan itu. Angkat pujian ini. Haleluya Tuhan. Angkat tanganmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang mendoakan saudara kalau kau mau berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kau mau berkenan di hadapan Tuhan, engkau punya komitmen, engkau mengikat janjimu, maka Tuhan akan mengikat janji dari kau. Ada banyak hamba Tuhan yang mendoakan saudara. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mau hidup berkenan Tuhan. Kami mau hidup berkenan Tuhan. Haleluya. Hidup kudus. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Angkat tanganmu. Apalagi saya lihat di sini ada teman-teman, rekan-rekan pelayanan saya yang dulu. Mari hari ini tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita mau dengan Tuhan. Tuhan akan melayakkan memakai hidup kita. Jangan merasa aku sudah gak layak lagi. Aku sudah kompromi dengan dosa. Jangan Bapak Ibu Saudara. Seperti yang kita tidak percaya Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hidup kita hari ini. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Tuhan sanggup Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Angkat tangan, angkat pujian ini. Terima kasih Bapak. Oh haleluya Tuhan. Lihat tangan yang terangkat ini Tuhan. Kami berjanji bahwa kami mau hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Karena kami tidak mau kompromi lagi dengan dunia. Kami mau ketika kami dihadapkan di tata pengadilan, kami orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ketika Engkau panggil hidup kami tidak bercacat dan bercela di hadapan-Mu Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sekali lagi akan pujian lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Sungguh-sungguh akan pujian sebagai doa-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Beri kami kekuatan supaya kami hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Haleluya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.
tidak bercacat dan bercela, supaya kami hidup berkenan di hadapan-Mu Bapa. Bawa kami Tuhan, beri kami kekuatan, mampukan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kebenaran-Mu sudah disampaikan. Kuatkan kami semua untuk melakukannya dalam hidup kami, supaya hidup kami berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi kami percaya kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Bapa di surga. Kaulah Tuhan Juru Selamat kami. Kebenaran firman-Mu sudah ditaburkan di tempat ini. Biar firman itu kami pelihara di dalam hati pikiran kami, kudus adanya semuanya. Terima kasih, keberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kami mau mempersembahkan ya Tuhan, biarlah suci kuduskan persembahan yang kami persembahkan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan, mari saya undang untuk berdiri. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih. Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gembira menggegah. Puji nama Tuhan, kita tiba di penghujung ibadah Natal kita sore dan malam hari ini. Kembali arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Lebih dalam lagi kita masuk hadirat-Nya. Ah
Terima kasih untuk perayaan ibadah Natal ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kami semua dan menyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Kami siapkan hati kami, tubuh, jiwa, dan pikiran kami dan roh kami untuk menerima berkat Tuhan saat ini. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita menerima berkat Tuhan. Segala rahmat dan berkat yang melimpah dari Allah Bapa Elohim Yahweh, kasih sayang dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, pengajaran dari Allah Roh Kudus yang ada bersama-sama dengan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang sudah diberkati bersama-sama dengan iman, kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita, haleluya.